Saudara, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI yang digelar di Pontianak menjadi sorotan setelah Dewan Juri memberikan penilaian berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Imbasnya, salah satu peserta menyampaikan protes pada juri. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi di Pontianak, Kalimantan Barat menuai polemik. Salah satu peserta, siswa dari grup C SMA N1 Pontianak, menyampaikan protes kepada Dewan Juri setelah ia mendapat nilai -5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Izin, Oh baik, silakan. tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada, DPR tadi. Ada. Ada. Mendapatkan protes dari peserta, juri cerdas cermat bergeming. Ia mengklaim jawaban peserta dari SMA N1 Pontianak kurang tepat. Tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, Maaf. mohon diterima. Menanggapi kegaduhan imbas kelalaian juri cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat provinsi, anggota MPR sekaligus Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Syaifudian, mendorong agar lomba cerdas cermat digelar ulang. Hetifah menambahkan, peristiwa itu harus menjadi momentum evaluasi agar pelaksanaan lomba cerdas cermat dapat berlangsung lebih baik. Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang. Dan tentunya kita berharap bukan hanya juri, Dewan Juri, tapi juga semua pihak betul-betul mempersiapkan lomba ini dengan sebaik-baiknya. MPR telah menyampaikan permohonan maaf terkait dugaan kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik. Selain itu, MPR juga telah menonaktifkan juri dan juga pembawa acara cerdas cermat tersebut. MPR akan mengevaluasi kegiatan cerdas cermat secara menyeluruh agar bisa berjalan lebih baik lagi. Tim Liputan Kompas TV. Siswa SMA Negeri 1 Pontianak yang menjadi peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Pontianak diundang untuk bertemu dengan Ketua Komisi 2 DPR yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Pontianak, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Apa saja yang dibahas? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Arif Rahman. Saudara, kadang kita yang terlahir terlebih dahulu ini selalu menganggap bahwa diri kita benar dibandingkan dengan adik-adik kita yang kemudian terlahir belakangan. Namun tentu saja kita orang dewasa juga kadang membuat kesalahan dan kemudian ada juga adik-adik kita yang mengkritik. Bagaimana kemudian jiwa besar kita ini bisa dikritik oleh anak-anak kecil ini merupakan kedewasaan yang sangat luar biasa. Seperti halnya kemarin terjadi di Lomba Cerdas Cermat MPR RI yang mana diselenggarakan ini mengajak seluruh siswa Indonesia untuk dapat melek mengenai konstitusi negara dan juga bagaimana negara Indonesia ini berdemokrasi. Nah, kemarin ketika kemudian grup C dari SMA Negeri 1 Pontianak ini mereka berani menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait dengan hasil dari Dewan Juri dan mereka ini berani speak up. Ini hal yang sangat luar biasa dan banyak juga mendapatkan atensi dari publik dan kemudian apresiasi juga kepada adik-adik kita ini. Sekarang kita sudah bersama dengan adik-adik kita ini yang jauh-jauh datang dari Pontianak. Kemarin itu kebetulan Ocha yang berbicara. Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak gimana sih sebetulnya ceritanya pada saat itu? Izin, jadi kemarin itu kita diberikan di sesi ketiga yaitu sesi rebutan. Jadi di mana itu sistematika lombanya itu cepat-cepatan. Host membacakan soal, kemudian ketika kita sudah mengetahui apa pertanyaannya, itu kita akan menekan bel secara individual setiap timnya. Jadi ketika saat itu host membacakan soal, kebetulan Ocha itu bisa menjawab. Kemudian Ocha itu menekan bel, Ocha menjawab pertanyaan yang sudah sesuai secara substansinya. Namun oleh Dewan Juri itu memberikan poin -5. Jadi kemudian ketika di sistem ataupun di tahap rebutan ini, ketika suatu grup itu sudah menjawab tapi jawabannya salah, itu akan dilemparkan kepada dua grup lainnya, di mana grup A dan juga grup B. Nah, ketika host itu melemparkan soal kepada grup A dan juga grup B menjawab dengan
pertanyaan dengan jawaban yang sama, sangat sama sekali, secara substansi juga sama. Kemudian diberikan nilai 10 poin oleh juri. Maka di situ kami juga kaget, jujur lagi kita kaget sekali karena memang tidak hanya secara substansi tapi secara kalimat yang dilontarkan Ocha sebagai tim C dan juga dengan tim B itu memiliki kesamaan yang persis. Makanya kami di situ pede sekali untuk bisa protes kepada Dewan Juri. Bang Rifki, abang kan sebagai alumni ini kan artinya punya kedekatan emosional dengan SMA 1 Pontianak ini. Mungkin bisa dijelaskan Bang, apa yang mendorong abang juga memberi perhatian kepada alma mater abang ini? Ketika saya cermati dua hal, secara substansi memang ada kejanggalan yang cukup fatal. Karena sebagai anggota DPR MPR, apa yang disampaikan oleh adik-adik saya dari waktu itu Regu C ya, dari SMA Negeri 1 Pontianak itu persis mengutip ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan mekanisme pemilihan anggota BPK. Sebagai pembentuk undang-undang, saya kan tahu persis yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan ketika kemudian itu disalahkan, tentu ini menjadi sebuah persoalan. Nah, saya kemudian membuat video pernyataan resmi ya, bahwa saya meminta kepada MPR, institusi di mana saya juga menjadi anggotanya, untuk segera membuat klarifikasi secara utuh, meminta maaf secara terbuka, dan kepada 2 orang Dewan Juri yang kebetulan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan MPR RI, di tempat kami bekerja, saya minta juga secara fair untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena bagi saya ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang salah. Ini soal angle di mana fair atau tidak fair pelaksanaan lomba ini dilakukan, dan yang paling penting institusi MPR harus kemudian tetap memposisikan lomba cerdas cermat 4 pilar ini sebagai lomba yang prestisius. Nah, itulah tadi bagaimana dinamika dari perjalanan SMA 1 Negeri Pontianak ini untuk mengikuti lomba cerdas cermat 4 pilar. Bagaimana kita melihat bagaimana generasi muda ini tidak hanya pintar, public speakingnya juga pintar, dan ini merupakan potensi Indonesia emas ke depannya. Tentu kita sangat senang punya adik-adik ini, dan apresiasi yang luar biasa kami sampaikan untuk adik-adik. Fediska Ananda, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.